Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti ngaji bareng kita, yaitu kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-14, yaitu di kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bidaraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu wa man kasura khata'uhu qalla haya'uhu wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Jadi barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak pula kesalahannya. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, maka sedikit rasa malunya. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka sedikit pula kehati-hatiannya atau kewaroannya. Dan barang siapa yang sedikit kehati-hatiannya, maka hatinya akan mati. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam maqalah ini Syekh Nawawi Al-Bantani menekankan pentingnya menjaga lisan dan menghindari berbicara berlebihan yang tidak bermanfaat. Perkataan yang tidak terkontrol dapat membawa seseorang pada kesalahan-kesalahan yang akhirnya mengikis rasa malu sebagai salah satu tanda keimanan. Ya. Al-haya'u minal iman. Ya. Malu adalah bagian daripada iman. Jadi rasa malu yang hilang akan berdampak pada kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan agama, hingga hati menjadi mati karena jauh dari kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi terdapat beberapa aspek spiritual dan akhlak, ya, yang dapat kita pahami itu. Jadi sifat Allah sebagai yang maha agung, ya, mengingatkan manusia untuk menjaga keagungan Allah dengan sikap tunduk dan penuh penghormatan. Ketika seseorang berbicara berlebihan tanpa manfaat, itu menunjukkan kurangnya penghayatan terhadap kebesaran Allah. Orang yang mengingat Allah sebagai yang maha agung akan lebih menjaga lisannya agar hanya berkata-kata yang mendekatkan diri kepada Allah dan tidak merendahkan keagungan Allah. Berlebihan dalam berbicara, apalagi dalam hal-hal yang sia-sia atau mengandung dosa, menunjukkan ketidaksadaran manusia akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dalam maqalah ini juga disebutkan bahwa banyak bicara akan menimbulkan kesalahan yang kemudian mengikis rasa malu
Jadi kehilangan rasa malu bertentangan dengan sifat mulia yang harus dimiliki manusia. Jadi rasa malu adalah bagian dari iman, dan memelihara rasa malu berarti menghormati kemuliaan Allah dan menjaga kehormatan diri sebagai hamba Allah. Jadi banyak bicara seringkali diiringi oleh kesombongan atau keinginan untuk menunjukkan kelebihan diri yang bertentangan dengan sikap tawadu atau rendah hati di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menyadari kebesaran Allah, ia akan lebih banyak diam, ya, kecuali untuk hal-hal yang penting dan bermanfaat. Karena lisan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Walhasil, makalah ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran manusia akan sifat-sifat Allah dengan merenungkan sifat Allah yang maha agung, yang maha indah, dan yang maha mulia dan maha besar. Seorang hamba akan diingatkan untuk menjaga lisannya dari hal-hal yang sia-sia atau merusak. Yang kedua, memelihara rasa malu sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaan Allah. Yang ketiga, menyadari kebesaran Allah hingga menghindarkan diri dari sikap sombong atau berbicara berlebihan. Tafakur terhadap sifat-sifat Allah ini mendorong manusia untuk menjaga hatinya tetap hidup melalui waro dan akhlak yang mulia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perspektif kitab Al-Hikam, ya, kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dapat kita temukan keterkaitan yang mendalam antara kedua kitab ini, ya, khususnya dalam hal pengendalian diri atau kesadaran terhadap sifat Allah dan perjalanan spiritual menuju Allah, ya. Tinjauan perspektif Al-Hikam adalah kitab yang mengajarkan prinsip-prinsip tasawuf dan hakikat spiritualitas. Ya, ada beberapa poin yang penting dalam hubungannya dengan makalah ini. Yang pertama, pengendalian lisan dalam hubungannya dengan hati. Ya, makalah dalam Nasoihul Ibad menekankan bahwa banyak bicara membawa pada kesalahan, hilangnya rasa malu, dan akhirnya menyebabkan hati menjadi mati. Ya, dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menegaskan pentingnya menjaga hati sebagai pusat spiritualitas, salah satunya melalui pengendalian lisan. Ya, seperti makalahnya, diam adalah cahaya bagi hati dan bicara yang tidak perlu adalah kegelapan baginya. Jadi perspektif ini menunjukkan bahwa kelebihan bicara tanpa manfaat dapat merusak hati dan menghalangi cahaya ilahi. Sebaliknya, diam, ya, kecuali untuk kebaikan, ya, menjadi cara untuk menjaga kejernihan hati agar tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waro dan kesadaran terhadap kehadiran Allah. Dalam makalah disebutkan bahwa hilangnya rasa malu akan mengurangi waro atau kehati-hatian dalam agama. Dalam Al-Hikam, konsep waro sering dikaitkan dengan ihsan, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti makalahnya, awal langkah menuju Allah adalah meninggalkan segala hal yang menjauhkanmu dari Allah. Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa wara' adalah salah satu langkah awal menuju kesempurnaan ibadah. Dengan menjaga lisan dan tindakan dari hal-hal yang sia-sia atau salah, seseorang akan lebih mudah mencapai kesadaran penuh
terhadap kehadiran Allah atau ihsan. Yang ketiga adalah kematian hati dalam hubungan dengan dunia. Dalam makalah disebutkan bahwa kematian hati adalah akibat dari banyak kesalahan yang bermula dari lisan yang tak terkendali. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah juga menyinggung masalah hati yang mati karena cinta dunia. Ya, seperti makalahnya, tanda kematian hati adalah tidak ada rasanya penyesalan atas kehilangan kebaikan dan tidak ada rasanya takut terhadap dosa. Jadi perspektif ini memperjelas bahwa hati yang mati adalah hati yang tenggelam dalam dunia dan dosa. Ketika seseorang tidak menjaga lisannya, ia membuka pintu bagi dosa-dosa yang mengeraskan hati dan menjauhkan diri dari Allah. Yang keempat adalah rasa malu sebagai sifat mukmin. Makalah ini menyinggung bahwa hilangnya rasa malu adalah tanda menurunnya iman. Dalam Al-Hikam, rasa malu dikaitkan dengan kesadaran akan keagungan Allah. Sebagaimana makalahnya, bagaimana mungkin engkau tidak malu kepada Allah sementara Dia selalu memuliakanmu meskipun engkau terus bermaksiat kepadanya. Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa rasa malu adalah refleksi dari kesadaran akan kemurahan Allah yang terus memberi nikmat meskipun manusia sering berbuat salah dan dosa. Menjaga rasa malu berarti menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama. Walhasil dalam perspektif Al-Hikam, makalah ke-14 bab 1 dari Nasaihul Ibad mengajarkan satu, pentingnya pengendalian diri. Ya, diam lebih baik daripada bicara yang sia-sia. Karena ucapan yang tidak terkendali akan membawa kerusakan pada hati dan hubungan dengan Allah. Yang kedua, kesadaran ilahi. Menjaga lisan adalah wujud dari wara' dan ihsan yang melibatkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang ketiga adalah rasa malu sebagai pelindung hati. Hilangnya rasa malu adalah tanda hati yang sedang mati. Sementara rasa malu adalah tanda hati yang hidup dan penuh dengan iman. Yang keempat, meninggalkan dunia. Ya, tarkud dunia. Ya, banyak bicara seringkali disebabkan oleh ketertarikan pada dunia. Dengan mengurangi ketertarikan duniawi, hati menjadi lebih siap untuk menerima cahaya ilahi. Ya. Keduanya baik Nasaihul Ibad maupun Al-Hikam saling melengkapi dalam mengarahkan manusia untuk menjaga hati, lisan, dan tindakan sebagai wujud perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.